Gue bahas dulu ya IHSG dan juga beberapa indikator makro yang penting banget buat diperhatiin. Rapiin dulu. Mundurin dikit. Udah kelihatan? Jelas? Kita start dari IHSG ya. Selamat malam semuanya. Kita start dari IHSG. Oke, IHSG-nya masih sideways, view-nya masih sama antara 7023, 7023 dan 7230. Jadi view-nya masih sama, masih di sini-sini aja lah. Gitu ya. Terus kemudian Big Banks aku bahas nanti. Tapi aku mau bahas dulu untuk USD IDR. Rupiah nggak kemana-mana, masih bisa sedikit menguat sampai level 15.926. Terus aku kalau ngomong gini jangan dibilang dolar mau turun besok gitu, enggak. Jadi 15.926 ini support yang bisa disentuh dalam rentang waktu 1-2 minggu ini ya. Jadi mesti paham ya rentang waktunya tuh gimana. Oke, terus kita lihat US 10 years bond yield. Ini penting banget diperhatiin, imbal hasil obligasi 10 tahunan, obligasi pemerintah ya 10 tahunan di Amerika. US 10 years bond yield ini turun dan masih akan turun dikit lagi, abis itu mantul. Kesimpulannya IHSG itu ini naiknya juga sementara doang, dan ini juga ngaruh ke saham-saham big banks nanti ya. Jadi aku akan bahas ulang untuk indikator makro ini. Tapi ada beberapa yang menarik dari dalam negeri, di mana domestic direct investment, investasi asing yang masuk ke Indonesia itu naik sekitaran 29,7% di kuartal pertama 2024 atau 3 bulan pertama 2024 ya. Terus sementara itu FDI, tadi domestic direct investment tuh investasi dari dalam negerinya naik 29,7%. Sementara itu foreign direct investment, investasi asing ke Indonesia itu naik sekitaran 14%-an. Secara total investasi itu bertumbuh sekitaran 19,5% tahunan. Nah, berarti artinya apa aja nih? Kalau domestic direct investment, investasi dari investor lokal dalam negerinya itu naik, berarti ekonomi kita tuh bergerak sebenarnya. Nggak heran ya GDP kita juga naik. Tapi sebenarnya kemarin tuh lebih terdorong karena lebaran ya. Terus belanja dalam negerinya kita juga masih besar. Oke, sebentar ya. Yang nanya BNI, BBRI, nanti aku bahas. Tenang aja, aku bahas nanti. Aku akan kumpulin dulu teman-teman semuanya di sini biar nanti aku nggak ngulang lagi. Nah, sekarang perhatiin dulu yang aku ngomong, fokus dulu di sini ya. Jadi semua tuh kan analisis ada dasarnya ya. Dan investor gede tuh ngambil keputusan itu yang pertama diperhatiin pasti makro dulu sebelum analisis mikro atau analisis perusahaan. Oke, sabar toh, BRI terus, sabar. Aku mau bahas makro dulu terus kemudian ke saham-saham komoditi, komoditi metals, baru kemudian aku bahas banking. Oke, apa iki Effendi? Oke. Highlightnya, investor itu baik domestik maupun asing, mereka banyak berinvestasi di sektor apa? Yang pertama, investasinya tuh di sektor mineral atau metals ya. Jadi baik penambangan maupun pengolahan terus mencatat pertumbuhan 2 digit 10,8%. Dan ini ada kaitannya dengan program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Aku nggak lagi ngomong politik, tapi hilirisasi itu sebenarnya sangat bagus sekali buat perekonomian Indonesia. Jadi waktu kemarin pemilu, meskipun saya nggak nyoblos nomor 2, tapi yang menang nomor 2 itu saya juga happy. Kenapa? Karena program-program pemerintahannya tuh cukup bagus menurut aku, hilirisasi salah satunya. Nah, terbukti saat ini investasi di sektor minerals atau metals itu sangat bagus sekali, ada pertumbuhan. Terus selain itu Amerika ini juga berinvestasi cukup banyak ya, menjadi pendorong utama investasi di sini di mineral. Terus
Yang kedua dari Tiongkok. Jadi nggak cuma dari Amerika, investasi dari Tiongkok, dari sektor logam ini juga tumbuh ya dalam beberapa tahun, beberapa kuartal terakhir ini. Kemudian sektor dengan pertumbuhan investasi terkuat selain logam itu ada kehutanan dan juga CPO, agriculture dan CPO. Jadi kita akan melihat sektor CPO ke depan ya. Kalau sektor metalsnya udah mulai slow down, udah mulai ketinggian. Jadi sekarang kan kita kan view-nya masih di metals dan batu bara ya. Jadi metals tuh harga nikel masih naik, harga tin masih naik, terus harga batu bara masih naik. Nah setelah itu yang main apa? Kita akan lihat sektor CPO, oke? Tapi sekarang belum. Kemudian CPO itu masih terhalang saat ini, ada sentimen negatifnya dari kondisi panas global ya, terutama di Asia Tenggara kan ada gelombang panas dan waktu itu ada El Nino, terus La Nina, itu ngefek banget ke sektor CPO. Nah kalau semua itu udah berlalu, kita akan lihat sektor CPO pastinya akan ada dampak yang lebih positif gitu ya, akan ada perkembangan yang lebih positif. Jadi abis metals, oil and gas, batu bara, kita akan lihat CPO. Oil and gas dan batu bara masih akan menjadi sektor yang menarik untuk dilihat meskipun dalam jangka pendek tetap ada zigzagnya. Kenapa? Karena kondisi geopolitik perang di Rusia, Ukraina, terus kemudian Iran, Israel itu masih akan mempengaruhi supply dari komoditas energi baik batu bara, oil and gas dan juga komoditas metals. Jadi tetap harus dipantau meskipun kemarin sempat agak-agak turun dikit gitu. Oke? Sebentar, aku ngecek komen dulu, sabar ya. Oke ya, sabar ya, aku belum ngebahas sahamnya, aku kasih dulu kalian fondasi apa sih yang terjadi di market saat ini. Terus selain itu di sektor lainnya ada pertumbuhan di sektor manufaktur seperti kertas. Kita akan watch untuk pulp and paper, saat ini udah uptrend sebenarnya, udah agak telat untuk hajar beli banyak, dimana M-Trade juga udah trading beberapa kali untuk pulp and paper ya. Jadi pulp and paper itu kita saat ini watch buat trading aja. Nah kalau buat M-Fast kita juga udah tinggal ngehold aja sebenarnya. Oke, nah kita mau review untuk sektor komoditi dulu nih ya, metals. Aku mau nanya, siapa di sini yang punya saham-saham metals? Kolom komentar di off aja, ntar kalau bahas chart aku offin ya. Metals. Siapa yang punya saham metals? Selamat malam, Michael. Oke, tulis. Yang punya metal siapa? Oke, ada yang punya Inco di sini, ada yang punya MDKA. Ternyata banyak banget yang punya Inco. Tulis dong sahamnya apa. Terus tulis MBMA Indo Rundi. Gak punya. Oke, aku mau bahas yang pertama dari harga komoditinya dulu ya, baru kemudian nanti aku akan bahas sahamnya. Aku izin matiin komennya ya, biar kalian bisa lebih fokus, oke? Jadi ini aku yang baru bergabung, aku baru bahas sektor komoditas dulu. Baru nanti aku akan bahas saham perbankan buat kalian yang galau-galau saham perbankannya turun ini gimana, nanti aku akan bahas. Terus disclaimer buat teman-teman pemula, jangan langsung asal hajar beli jual saham. Kalau kamu belum belajar dulu di sini di M-Fast. Oke, aku turn off komennya. Mari kita lihat sektor komoditas. Di sini aku akan ajak kalian semua untuk lihat dulu harga komoditasnya, tuh penting banget. Jadi kita dapat gambaran. Aku selalu pakai LME untuk komoditas metals. Dan perhatikan di sini, ini untuk harga nikelnya sempat jatuh beberapa hari kemarin, mantul lagi. Jadi dia tuh trennya sideways. Harga nikel tuh akan bergerak sideways di antara 18.482 sampai dengan 19.620. Gak usah dipusingin harganya di angka berapa. Kalian kalau nanya angka ke saya juga nggak hafal. Bahkan saya nggak hafal harga saham. Tapi yang saya hafal adalah fundamental, kondisinya gimana, dan juga pattern technicalnya atau pattern chartnya gimana. Sehingga di sini saya lihat pattern chartnya nikel ini bakalan ke samping.
Dan ini juga membuat harga nikel itu akan uptrend, tapi uptrendnya tidak akan cepat. Jadi uptrendnya dia cenderung sideways dan naiknya pelan-pelan. Kemudian selain nikel, kita akan lihat harga emas. Oke, aku pakai Wanda aja, paling beda dikit-dikit doang. Harga emas ini juga sama, mirip ya, kayak harga nikel, dia lagi ada consolidation dikit, artinya sideways dikit, dan ini udah mencapai level support yang kita mau sebenarnya. Aku coba mau gambar lagi pakai Fibonacci di sini, kita akan lihat dia bisa koreksi sampai angka berapa. Aku ambil dari support yang lebih dekat aja. Nah, dari supportnya tanggal 18 Maret sampai yang tertinggi tanggal 19 April kemarin, ini kita dapat harga diskonnya. Harga diskonnya antara 2.300 sampai 2273 ya. Jadi kalau dia turun sampai diskon di angka 2245 atau 2246 di sini. Jadi 3 level ya, 1 2 3 di sini. Ini masih cenderung aman. Nah, kalian kalau ngerti ilmunya nggak perlu ngapalin harga ya. Jadi ilmunya udah diajarin di Trading Academy. Kalau mau tahu tentang Trading Academy, just DM aku aja, oke? Terus kemudian emas berarti sideways juga trennya. Sekarang aku mau kasih lihat harga komoditas metals. Buat yang baru bergabung, saya lagi bahas saham komoditi metals, dan nanti aku akan bahas saham perbankan. Kalian pastinya udah penasaran kok BRI turun lagi, yang masih pemula bingung ya. Tenang aja, nanti aku akan bahas Big Bang sebelum aku bahas, dan aku lagi bahas saham metals. Nah, ini timah kemarin yang jatuhnya paling lumayan, paling signifikan, dan timah ini juga dia akan sideways. Dari 3 itu yang paling uptrend apa? Yang paling uptrend adalah nikel. Yuk kita lihat sekarang, yuk saham metals gimana kabarnya, baik gold, nikel, timah. Oh ya, tambahin satu lagi, copper futures. Oke, mari kita lihat copper futures, tembaga. Dia naiknya lebih uptrend lagi ya. Jadi kita lihat nanti beberapa perusahaan dari sektor metals, commodity metals ya. Ini Antam, perhatiin di sini aneka tambang. Oke. Jadi perusahaan metals ini mereka bukan cuma satu produksi doang ya. Kayak Antam tuh bukan cuma emas doang, tapi dia juga ada nikelnya juga gitu. Nah, perhatiin di sini, ini Antam, dia belum uptrend sama sekali, dia masih sideways, masih laggard. Bisa di watch tapi belum di tradingin. Per hari ini tuh belum. Oke, enaknya komennya nyalain atau matiin ya. Terus selain Antam, aku mau bahas MDKA dulu nih, yang emas-emasan dulu ya. Nah, MDKA ini dia trennya lebih menarik daripada Antam sebenarnya. Karena kalau Antam tuh sebenarnya udah uptrend terus dia jadi jatuh lagi. Tapi kalau MDKA tuh enggak. Dia tuh sebenarnya trennya lagi masih dalam tahap recovery atau sideways menuju uptrend. Jadi nggak ada breakdownnya. Oke, jadi MDKA ini masih menarik untuk trading jangka pendek dan jangka menengah. Maksudnya untuk disimpan beberapa bulan ke depan tuh potensinya masih bagus selama di atas 2430. Di bawah 2430 untuk jangka menengah, caw aja deh. Oke, terus kemudian Inco. Aku mau nyalain komennya karena kok aneh aku nggak bisa lihat komen. Aku pengen lihat komen kalian juga ya. Ya, abis ini aku bahas Inco. Inco MDK Haryandi Wijaya, ya ini lagi dibahas ya. Oke. Aku bahas Inco. Ntar ya, fokus di metals dulu. Wah, banyak banget yang nanya ASII. Oke. Biar nggak rame di komennya, supaya nggak ngeganggu fokus teman-teman yang lain. Yang mau nanya boleh deh ke chat room, question box yang sebelah kanan bawah tuh, terus di like aja. Jadi nanti kalau yang like-nya banyak, aku akan bahas dulu pertanyaan kalian. Terus di sebelah kanan bawah ada tombol panah pesawat, boleh dong di share ke teman-temanmu live IG malam hari ini supaya banyak yang bisa belajar. Oke, Inco. Aku mau tarik garis ini 4430 sampai 4450, beda-beda dikit ya.
garis merah ini resisten yang cukup kuat, yang dia tuh sebenarnya jadi batasnya stage 1 atau masa sideways di bawah. Nah, perhatikan di sini M-Trade ada nge-hold Inco untuk jangka menengah. Perhatikan di sini Inco tuh tadinya downtrend. Ini kalau kalian inget M-Trade nge-watch ini bareng dengan MDKA. Jadi trennya mirip kayak MDKA. Bedanya Inco udah duluan uptrend, MDKA belum. Ya, jadi per hari ini Inco itu dia transisi dari sideways ke uptrend ya. Dia transisi dari downtrend ke sideways itu pada bulan Februari kemarin. Nah, sekarang dari sideways ke uptrend. Jadi dari turun sideways ke uptrend itu tanggal 7 Mei ya, hari ini menuju uptrend. Inco bakalan bisa naik dalam beberapa hari ini. Disclaimer juga kalau kalian yang masih pemula suka ngambil kata-kata aku tuh hitam putih 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku mau share mindsetnya adalah probability ya. Jadi probability untuk naik dalam beberapa hari ini cukup besar buat Inco karena harga nikelnya naik dan harga saham Inco sama sekali belum naik. Jadi dia masih ada potensi keimbas kenaikan harga nikelnya, potensi naik sampai 4970 dalam jangka pendek. Jika dia breakout dari 4970, trennya akan semakin naik. Dan apakah masih boleh dibeli saat ini? M-Trade sih udah nyolong start duluan di sini. Jauh-jauh hari banget di sini udah nyolong start di 27 Maret dan dapat harga yang lumayan di bawah di sini. Tapi kalau kalian baru masuk sekarang untuk jangka menengah masih bisa. Cuman ya resikonya udah jauh lebih gede ya. Sedangkan kalau buat jangka pendek saran saya tunggu retracement dulu deh ya. Jangan langsung hajar di situ. Kira-kira paham nggak sih buat inkonya tulis di situ, tulis di sini, tulis di sini, info paham nggak gitu. Oke ya. Terus aku masih tetap pengen interaksi meskipun tadi komennya aku sempat matiin karena permintaan beberapa teman. Ada kabar Inco ini dia mau right issue sekitaran 603 juta lembar saham dan ini penerbitannya setara dengan 6,07% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Nah, tujuan right issue-nya ini buat apa? Buat memenuhi kewajiban Inco untuk divestasi 14% sahamnya ke Mind ID. Jadi Mind ID ini bakal ambil alih hak atas saham Inco dari Vail Canada Limited, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd dan Vail Japan Limited. Nah, hasilnya Mind ID ini bakal ketambahan 14% saham Inco dan jadi pemegang saham majority dengan kepemilikan sahamnya jadi 34% dan menjadi joint controller dengan VCL. Nah, dana dari right issue-nya itu bakal dipakai buat apa sih? Bakal dipakai 78%-nya itu untuk biaya modal perusahaan atau capex terkait dengan pembangunan area tambang, jalan akses tambang, dan juga sarana penunjang lainnya. Terus sisanya buat apa? Digunakan untuk modal kerja seperti bahan baku, produksi, dan lain sebagainya. Jadwal right issue Inco itu come date 7 Juni 2024 dan ex-date-nya 10 Juni 2024 tuh di pasar reguler dan pasar negosiasi. Terus recording date-nya 11 Juni, distribusi HMETD-nya 12 Juni. Amati tanggal-tanggal tersebut, biasanya emiten yang right issue itu cenderung harga sahamnya turun karena terdilusi ya. Jadi kepemilikan investor lama tuh terdilusi gitu loh. Jadi sebenarnya kaitannya lebih ke dividen sih kalau terdilusi, kalau nggak nebus sahamnya yang baru gitu loh. Tapi biasanya harga sahamnya juga cenderung agak-agak turun. Nah, pertanyaannya sentimen ini apakah menjadi sentimen yang negatif buat Inco? Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena kita lihat dari tujuan right issue-nya atau penerbitan saham barunya, duit yang didapat dari penjualan saham baru tersebut itu digunakan untuk pengembangan. Kalau duit yang digunakan dari penerbitan saham baru itu untuk membayar hutang, biasanya investor gede nggak suka. Dan kalau aku perhatikan, komoditi itu gerakannya masih lebih erat, lekat, align dengan harga komoditinya. Selama aku trading dari tahun 2007 sampai sekarang tuh aku ngelihat kayak gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti ya, kalau sampai teknikalnya breakdown atau di luar antisipasi kita, ya udah kita jual aja. Intinya kita mesti harus ngelihat secara real time untuk trading. Oke, banking belum tak bahas. Nebus saham tuh maksudnya gimana ya? Membeli saham baru, ya kan? Right issue itu kan dia menerbitkan saham baru ya. Kalian kalau punya Inco, kalian boleh nebus saham barunya, boleh enggak? Oke.
MDKA mau private placement itu efek ke sahamnya bikin naik atau turun. Biasanya kalau private placement tergantung juga tujuannya apa. Bedanya private placement dengan right issue tuh dijual ke publik. Kalau private placement biasanya udah ada investornya yang ngebeli gitu. Nggak terlalu ada efeknya gimana sih, dan kita mesti ngelihat harga komoditinya juga. Oke. Aku matiin lagi komennya biar pada bisa fokus, karena di sini yang nanya sering banget random ya. Aku ke MDKA sekarang, tadi udah MDKA sih sebenarnya. MDKA private placement ya. Jadi MDKA ini aku bahas teknikalnya dulu. Tadi sebenarnya udah bahas sedikit teknikal MDKA, cuman aku bahas lagi deh. Supportnya MDKA aku naikin sekitar 2510, 2520-an. Di angka ini jadi support kuatnya, karena sekarang harganya udah lumayan naik ya. Di bawah itu turun, di bawah 2510 ini batasi risiko sih. Nah, MDKA sekarang tuh lagi struggling banget untuk keluar dari masa downtrendnya dia. Nah, batasnya tuh di 2880. Kalau dia naik dari 2880 ini bakalan jadi lebih uptrend, lebih cepat naiknya. Terus perhentian berikutnya di 3500. 3500 ini banyak nyangkuters. MDKA, Inco sama aja semuanya banyak nyangkuters karena diawali dengan downtrend ya. Jadi maka dari itu naiknya saham MDKA dan Inco ini gak bisa cepat juga, pelan-pelan, meskipun harga komoditinya udah naik kemana-mana. Nah, terus MDKA ini bakalan ada private placement. Dia tuh bakal melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham 2,4 miliar saham baru, setara dengan 10% dari total saham. Nah, dana yang dipakai dari MDKA jualan saham baru ini, private placement ini akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, juga pengembangan usaha, baik MDKA sendiri maupun grupnya, termasuk belanja modal, pembelian saham, aset, terus penyertaan saham dari satu atau lebih perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha dari grup MDKA ini. Jadi sebenarnya masih cukup positif. Tetap kita perhatikan harga komoditasnya. Oke, sekarang kita mau lihat sektor komoditi metals yang lainnya. Gimana kabarnya? Antam tadi udah, kita mau lihat Harum ya, dan Timah, Tins. Harum, dia lagi sideways aja, kita wait and see dulu buat Harumnya. Ada kemungkinan dia akan breakout dari 1420. Tapi kita udah nitip sendal di Inco dan juga di MDKA. Jadi kita jangan terlalu agresif lah ya, karena sektor komoditi itu dia geraknya tuh volatile banget meskipun harga komoditinya sebenarnya lagi bagus. Harum instead of beli breakout, tunggu aja dulu lah retracementnya 1340-an, itu lebih aman. Nah, terus sekarang aku mau review Timah, Tins. Satu, emiten ini lumayan rame kemarin ya, ketika ada seleb yang terlibat kasus korupsi gede. Kalau kalian baru nyimak IG live aku, kalian akan bingung kenapa ini sempat dibeli dan di hold M-Trade. Cuannya lumayan 20-an berapa persen, itu bahkan 30-an persen kalau nggak salah inget ya. Nah, terus di sini sekarang kabarnya gimana? Waktu itu pattern udah tercapai targetnya, sekarang kabarnya gimana? Aku mau bersihin analisisnya, aku ulang analisisnya yang baru. Support yang baru Timah itu ada di angka 820. Terus resistance yang baru saham Timah ada di 1095. Dia gerakannya bakalan sideways. Jadi saham-saham sektor komoditi metals gerakannya bakalan sideways. Dan naiknya trennya tuh agak-agak lambat. Aku akan gambar satu garis tren yang baru kayak gini. Ya, ini dia bakalan ada koreksi dikit sampai 870, baru kemudian naik lagi sampai 1090. Jadi kalau mau beli sebaiknya tunggu wait on retracement di 895, kecuali kalau misalkan breakout M-Trade kasih tahu secara real time. Kalau di M-Trade itu dikasih tahu juga kapan review sell-nya. Kalau kamu nggak ikut M-Trade, cuman gratisan dari IG live aja, saran aku tuh belajar dulu aja, dan belinya cenderung lebih ke nawar ya, dan ngetes aja dulu. Karena aku mesti kasih disclaimer, ini kayaknya banyak banget teman-teman yang baru bergabung belajar saham bersama aku. Saham itu investasi, trading, very high return and high risk. Kenapa? Kalau dibandingin dengan teman-teman yang tadinya investasi di deposito, maka ini high return, high risk. Kecuali kamu udah terbiasa cut loss di crypto, udah terbiasa trading di forex, udah pernah kena margin call di forex. Nah, saham mungkin tingkat risikonya di bawah itu ya. Oke.
Sekarang aku mau bahas saham masih komoditi ya, masih komoditi. Nanti aku akan bahas Big Banks. Ada Telkom yang aku akan bahas, ada ASI yang aku masih akan bahas, JSMR. Aku mau bahas juga, dan aku mau bahas saham apa ya? Nanti pastinya Big Banks aku akan review. Oke, aku mau review MBMA ya sekarang ya. Dan PGEO. PGEO ini bukan sektor metals, tapi aku mau review aja, kepengen review aja. MBMA ya, MBMA hari ini dia mantul dari area supportnya, dan dia tadi sempat agak-agak breakout dikit, tapi belum confirm breakout, dan akhirnya closingnya di bawah resistance ya. Tapi ini pattern yang cukup menarik buat MBMA. Kalau dia turun lagi selama di atas 525, itu berarti trennya masih sudah ada perbaikan sedikit ya, dan maksudnya nggak lagi downtrend gitu loh, jadi sideways mengarah potensi uptrend. Belum uptrend sekarang MBMA-nya, tapi baru potensi. Terus aku mau review coal. Setiap hari aku review ini buat kalian yang baru pemula, pasti kalian lama-lama juga jadi ngerti ya, karena belajar saham itu butuh apa sih sebenarnya? Butuh konsistensi, udah itu aja. Jangan putus asa, dikit-dikit putus asa. Kamu nggak bisa belajar keseluruhan cycle-nya. Ya, jadi nggak bisa belajar keseluruhan cycle-nya. Mesti belajar keseluruhan cycle itu nggak bisa cuman sebentar doang, paling nggak setahun lah ya. Terus sambil praktek, sambil belajar pelan-pelan dibantu M-Trade dan M-Fast Academy, M-Fast Investing, M-Trade Trading. Harga batubara sampai detik ini masih uptrend ya. Sebentar, baterai laptop aku habis, mau ngecas dulu. Nah, terang lagi. Oke. Harga batubaranya Global Newcastle Coal Futures ini masih uptrend. Jadi kita lihat sekarang, yuk sektor batubara gimana kabarnya. Adaro pas di resistance, dia akan ngayun dikit doang sampai sekitaran 2720, habis itu berpotensi untuk naik lagi. Ingat kata-kata aku, selalu berpotensi. Kenapa? Karena saham itu jangan kamu anggap 1 tambah 1 sama dengan 2 pasti dapat bunga kayak deposito ya. Jadi selalu kita cara berpikirnya ini probability. Tapi kalau kita udah pakai analisis technical fundamental, maka probability kita untuk bisa cuan akan lebih besar daripada kita tutup mata aja asal pilih saham. Oke ya. Terus kita lihat, dan itu yang membuat saya survive dari 2007 sampai sekarang. Kita lihat sektor komoditi yang lain, batu bara. Ini PTBA. PTBA ini dia ada tanda-tanda turun ya. Support terkuatnya di 2760 saat ini. Aku lebih prefer nungguin koreksinya Adaro untuk saat ini ya. Terus PTBA ini banyak banget yang dividen investing. Siapa di sini yang dividen investing di PTBA? Boleh dong tulis di chatroom. Aku dividen investing di PTBA. Just hold aja. Selain PTBA, aku akan lihat Indi ya. Indika Energy, mungkin ada yang ingat kemarin bahwa kita lagi nge-watch Indi nih. Kenapa? Karena Indi ini dia, aku lihat patternnya beberapa hari ini ada tanda-tanda dia mulai mau aktif gitu. Oke ya. Terus ya, jadi yang aku balik lagi sedikit ke PTBA, yang dividen investing di PTBA tahun 2023 itu udah cuan dari dividennya. Tenang aja, hold aja ya. Harga saham PTBA ini bakalan mulai aktif di 2023 ini karena harga batu baranya juga naik. Nanti kalau bagi dividen dia akan turun kayak ITMG dan UNTR, tapi itu normal aja. Sekarang aku mau review ITMG dan UNTR gimana. Oke, yola aku bahas ITMG dan UNTR ya. Jadi ITMG ini jatuh kayak gini. Perhatiin kalian yang masih pemula, di M-Fast tuh diajarin dividen investing, di M-Trade diajarin hati-hati dengan dividen. Kalau lagi trading low kok beda ilmunya? Ya beda dong. Kalau investing jangka panjang, kamu mesti siap dia akan jatuh sebesar dividen yieldnya. Kalau untuk trading, kamu nggak usah ngejar dividennya. Biasanya M-Trade akan jual saham yang mau bagi dividen tuh pada tanggal come date-nya, supaya nggak kena turunan ini. Karena fokusnya trader dapat cuan dari harga saham, fokusnya investor dapat cuan dari capital gain jangka panjang dan juga dari dividennya. Nah, jadi kamu mesti ngerti dulu ya tujuannya tuh gimana. Nah, sekarang aku mau review ITMG.
ITMG buat yang dapat cuan dari dividen kemarin kongres meskipun harga sahamnya turun, kemungkinan besar harga saham ini akan naik buat ITMG karena harga batu baranya naik. Butuh kesabaran, sabar aja. Apakah boleh nyerok lagi di bawah untuk buy on weakness di bawah? Sebenarnya pertanyaan boleh nyerok lagi atau enggak, boleh beli lagi di bawah atau enggak, itu sebenarnya bukan pertanyaan soal harga, tapi itu adalah pertanyaan money management yang aku ada bahas di MFast dan M-Trade Academy juga, dimana sangat tergantung sekali dengan berapa percentage uang yang kamu punya dan berapa percentage kamu udah beli saham ini sebelumnya. Jadi ada aturannya dalam trading, ada aturannya dalam investasi untuk kita sebaiknya boleh punya saham ini tuh berapa banyak. Jadi dalam investing aturannya beda, kita pakai piramida investing, di mana emiten-emiten yang lebih aman itu di bawah, dan emiten yang di bawah artinya porsinya lebih gede, emiten yang lebih beresiko kita taruh agak-agak di atas, ya artinya resiko yang tinggi tapi volumenya lebih kecil gitu. Size-nya lebih kecil di portfolio. Nah, sedangkan kalau di trading kita tuh pakai sebenarnya di Trading Academy kita sama ratain semuanya. Buat yang mau belajar investing dulu di sini ya. Di sini dulu. Kalau kalian sama sekali belum pernah belajar di sini. Yang udah terbiasa trading bisa belajar Trading Academy, DM saya aja Trading Academy gitu ya, minta infonya gitu. Oke, sekarang aku nggak ngejawab. Kalian boleh nggak ngejawab secara langsung, kalian boleh nambah atau enggak, tergantung sebenarnya di money management kalian itu gimana. Saran aku kalau kalian belum ngerti ilmunya, gak usah nambah-nambah dulu, average down, nanti over di satu saham. Intinya ITMG, tren harga sahamnya akan cenderung membaik karena harga komoditas juga membaik, batu baranya naik cukup signifikan. Nah, sedangkan harga saham ITMG belum naik. Beda dengan UNTR udah sempat naik tinggi, rally tinggi, terus kemudian ini jatuhnya tuh amsyong banget, lumayan banget di sini. Jadi, maka dari itu trader you have to be very careful dengan dividen, tanggal pembagian dividen, come date ini loh. Kecuali memang tujuanmu mau investasi jangka panjang. Nah, perhatikan di sini United Tractors ini tuh jatuh di sini. Dia masih bisa turun dikit lagi sampai 2200. Apakah ini waktu yang tepat untuk beli UNTR dan ITMG buat yang belum punya? Buat aku sih menarik kalau kamu belum punya dan kamu mau trading. ITMG ini area-area yang udah di bottom gitu ya. Dan UNTR mungkin beberapa hari lagi, besok mungkin ya, ini dia bisa ada pantulan gitu loh. Jadi UNTR dan ITMG ini justru bisa di watch untuk trading. Kenapa? Karena dia jatuh gara-gara dividen itu, dia justru malah kena area support yang kuat dan tren jangka pendek menengah untuk harga batu bara bisa membaik. Oke ya. Oke, aku selingin dengan Q&A dulu dan kakiku kesemutan. Jadi aku berdiri dulu sebentar sambil aku lihat kalian. Kebas. Masih ada NCKL Miss metalnya. Oke. Kalian tahu nggak sih yang di atas hitam-hitam ini apa? PGEO. ITMG potensi double bottom ya? Potensi double bottom. TLKM ASII oke. Waduh, ternyata masih kesemutan. Kalau buat berdiri makin kesemutan. Oke, mari kita bahas lagi chartnya. Sambil aku berdiri kali ya. Big Bang Seto, sabar ya. Yuk kita bahas apa tadi ya? PGEO ya. Turn off commenting. Aduh, buat berdiri malah makin berasa nih semutnya di kaki. Oke, bener. Sambil berdiri. Kesemutan tuh kurang vitamin apa ya? Oke, PGEO. Gimana kabarnya PGEO? PGEO kemarin keluar resultnya, laporan keuangan, dan aku udah bahas di IG Live kemarin. Dan kemarin mungkin ada beberapa yang ada buy dan M-Trade masih hold buat jangka menengah. Sedangkan jangka pendeknya kita udah profit taking. Let me check buat PGEO. Oh, 9. Oh, belum jualan. Kok gini sih? Sebentar, oh ini nggak bisa kelihatan yang atasnya. Ya yesterday profit taking cuan 6-8%an. Aku nggak bisa geser kamera sambil berdiri ini. Oke.
Oke, terus kita mau lihat analisis teknikalnya gimana. Belum berubah PGEO hari ini, just normal correction. Kalau kemarin kamu ada beli PGEO, nggak usah khawatir ya. Kenapa? Just normal correction aja. Normal correction itu bisa sampai kapan normal correctionnya? Bisa sampai 12.40. Aku mau edit path-nya. Kemarin aku bilang potensi naik, ini turun, nggak masalah, turun dikit selama dia di atas 12.40 masih oke, dan masih akan sideways. 14.20 sampai 14.55 tuh masih bakalan bisa tercapai nggak sih? Masih bisa kok, meskipun nggak dalam rentang waktu 1-2 hari ini. Jadi PGEO itu mirip kayak Inco sama MDKA, trennya dia lagi masih sideways sebenarnya. Sorry, kalau Inco udah lebih cepat, udah menuju uptrend. MDKA dan PGEO itu masih sideways. Oke, patung French, Aces mi orang ujung pandang kan, orang Makassar kamu. Oke, aku cek question room dulu. Bahas PTBA yang besok RUPS. Wah sih, udah tak bahas PTBA-nya. Aku mau nunggu nih dia bagi dividen berapa. Ekspektasi dividen payout ratio-nya 100% lagi kayak tahun lalu. Cuannya semua dibagiin ke pemegang saham, gak ada laba ditahan. Kenapa aku dulu pilihnya PTBA bukan ITMG atau yang lainnya? Satu, perusahaan komoditi, batu bara, itu lumayan generous bagi dividen. Kedua, BUMN, makin generous bagi dividennya. Ya, beli magnesium. Oke, magnesium. Oke. Antam udah tak bahas tadi, Terus aku mau bahas Big Banks, berhubung aku udah kesemutan. Tolong Kimia Farma, aduh, harus bagaimana, udah minus 50%. Lagi belum oke, jadi harus bagaimana? Just wait and see dulu aja, kalau naik kurangin posisi. Big Banks. Oke, mari aku bahas Big Banks. Sebelum Big Banks, bahas dulu TLKM sama ASI. Oke, TLKM nggak kemana-mana. View-nya masih sama, support di 2970. Sekarang area-area murah yang untuk investasi jangka panjang, murah banget. Kalau mau trading, tunggulah di 2970, 2980. Aku sih nggak interested trading di TLKM. Kenapa? Trading di TLKM itu, waduh, alon-alon banget ya, slow melo-melo ya. Terus secara fundamental ini ada yang menarik ya. Jadi pada kuartal 1 2024, pangsa pasar pendapatan seluler EXCL untuk sektor telekomunikasi itu naik 18%, sedangkan ISAT naik 25%. Ini EXCL, ini ISAT. It's not a recommendation, I just review this stock. ISAT-nya ini naik 25% pangsa pasarnya, tapi TLKM ini pangsa pasarnya turun ya 50%. Jadi TLKM pangsa pasarnya untuk pendapatan seluler itu turun 50%. Secara umum semua operator telekomunikasi menunjukkan angka operasional yang solid gitu loh sebenarnya, tapi TLKM agak-agak turun. Nah, terus TLKM ini secara fundamental, sebelum aku bahas ASI dan Big Banks abis ini ya, TLKM tuh still masih mencatatkan pendapatan yang naik 3,7% secara tahunan di angka 37,4 triliun. Masih bertumbuh tapi pertumbuhannya tuh sedikit gitu loh, meskipun pangsa pasarnya turun ya. Terus TLKM secara fundamental masih cukup bagus, growth-nya lambat, kesimpulannya itu dibandingin dengan kompetitornya. Meskipun pangsa pasarnya turun, tapi pangsa pasarnya masih tetap gede banget sebenarnya, tetap the best sih sebenarnya ya, tetap gak tertandingin, masih jadi leader. Jadi sebenarnya kalau mau investasi di sini, ini jangan banyak-banyak juga ya, masih oke, tapi jangan banyak-banyak. Ellen personally nggak ada TLKM, dan aku agak kurang suka dia punya investasi di GoTo lumayan gede gitu, yang aku takut dia jadi masalah ke depan. Oke ya, karena dia BUMN. Oke. NCKL gimana? Sebentar, NCKL, ASI, terus Big Banks ya. Jangan ketawa. Kenapa sih ketawa? Hai Kwang Chen, hai F. Oke. Aku mau bahas ASI. Sideways, Astra Internationalnya sideways. Downtrend, sideways,
dia tertahan di support 4880, gak kemana-mana sih, sideways aja terus. Mau laporan keuangan ini agak-agak slow down kok SII-nya. Jadi investor besar juga nggak ngebet ya sama SII ya. SII cenderung wait and see dulu ya. Kalau mau nyicip di 4880 itu yang paling murah banget. Wait and see dulu dan jangan buru-buru beli ASI. Siapa sih yang punya ASI? Di sini tulis dong saya punya ASI, dan kalian kemungkinan besar kalian rugi kalau punya ASI. Oke, terus ada yang nanya nih, Flowery Shop BMRI kenapa sih? Sabar. PTBA udah dibahas, TLKM udah dibahas, ASII udah dibahas. Pendek ya, saya bahas ASII ya. Valuasinya murah, itu aja buat long term investing. Oke. Gak ada story yang baru buat ASII ini, dan dia investasi di GoTo lumayan gede, tapi nggak terlalu jadi concern seperti TLKM karena dia perusahaan swasta. For long term investing boleh kalian nabur benih dikit-dikit di sini ya di ASII, meskipun bukan pilihan yang utama juga. Kenapa? Karena kalau untuk long term investing ASI itu di dalamnya kan ada perusahaan komoditi yang sebenarnya itu membuat ASI jadi perusahaan yang cyclical ya. Jadi kalau investing jangka panjang aku nggak terlalu suka perusahaan itu terlalu cyclical gitu. Oke, NCKL sebentar ya. Miss dividend winter dan auto bisa nambah laba ASI di second quarter 2024 nggak ya? Kan laba perusahaan malah mengurangin laba dong kalau mereka bagi dividen anak usahanya. Oke ya. Terus kita lihat apa ya tadi? Kok jadi lupa? NCKL terus Big Bangs ya. Hai. Medco besok ya. Medco dibahas di morning briefing M-Trade ya. Hari ini kan judulnya metals sama Big Bang sih wajib dibahas sih. Di morning briefing M-Trade itu lebih detail sebenarnya untuk membahas makro, fundamental, dan juga lebih ke technical trading plan watchlist. Ada watchlistnya di M-Trade, jadi bukan cuma baca saham gini doang. Oke, terus perhatikan di sini, ini NCKL sama kayak sektor metals yang lainnya. Tapi aku nitip sendalnya di Inco aja, jadi nggak usah double-double lah sektor metal, semua saham metals dibeli. Dia potensi turun sampai 925 dikit, that's normal, dan dia nguji resisten 970. Lewat dari 970 dia bakalan jadi uptrend ya, jadi dekat lagi udah kena resistennya. Oke, mari kita bahas Big Bangs. Gemes gak sih kalian, dari tadi aku mau bahas Big Bangs tuh kesalah saham lain terus gitu, karena ada yang nanya saham lain nih, S Hardware lagi retrace, udah biarin aja dulu. Aku mau bahas Big Bangs. Oke, sekarang aku bahas Big Bangs. Kemarin aku udah bahas BMRI, BBNI, BBJA, BBRI. Keempatnya tuh punya kemiripan, sebenarnya masih bertumbuh, tapi BMRI, BBNI dan BBRI itu NIM-nya, net interest margin-nya agak-agak kebeban sama COF, cost of fund. Apa itu cost of fund? Buat ngebayarin bunga. Buat kalian dulu kalau minta bunga tinggi ya, nabung minta bunga tinggi itu jadi beban kan pastinya buat perusahaan. Nah, BCA tuh enggak. Aku juga bingung kenapa BCA tuh ya bunganya ya begitu-begitu aja, tapi kalian punya nggak sih rekening bank BCA? Coba tulis di sini. Saya punya BCA, saya punya rekening BCA. Meskipun ininya dikit, bunganya dikit. Oke ya. Oke. Mari kita lihat sekarang Big Bangs kabarnya gimana. Tak ulang ya. Tenangkan hatimu. Aku matiin dulu komennya nih, sabar ya. Oke. Aku bahas dari yang paling laggard dulu. Jawab di sini. Siapa punya BBNI? Tulis BBNI. Artinya kalian punya BBNI. Tulis di situ. BCA, BBNI dulu. Siapa punya BBNI? Tulis di situ BBNI. Ingat ya, bulan Mei masih bisa turun. Ya. Apalagi BBNI itu baru breakdown dari 2 Mei kemarin. Dan patternnya kayak gini, cuman turun tuh ya nggak turun bablas, turun terus toh. Ada pantulan dikit. BBNI bisa mantul, ini jatuh 2 hari terakhir volumenya udah kecil. Dia bisa turun, inget, bisa sampai 4380. Boleh beli nggak? Nyendok aja ya. Ntar dibilang nyerok, ngomel lagi kalau masih turun. Ada tadi yang bilang, kata yang boleh nyerok BBRI.
kok masih turun? Lah siapa yang bilang BBRI nggak bisa turun? Saya bilang Big Banks masih bisa turun. Makanya kalau nggak siap resiko di saham tuh jangan nyerok-nyerok, nyendok aja pakai sendoknya sendok es krim gitu ya. Itu analoginya. Oke? Wah ini Ivan nih banyak nih duitnya, punya bank semuanya. Waduh dalam amat ya. Ora popo, tenangkan hatimu. Yang punya modal di atas gimana? Udah main aja sama anak. Kamu punya utang nggak sih? Kamu investasi ini pakai utang nggak sih? Kamu kalau investasi nggak pakai utang, ya udah tenangkan hatimu, kamu main aja sama anak. Mau nambah lagi di bawah boleh nggak? Udah nggak usah FOMO. Kalau nggak ada duit dingin lagi nggak usah. Kalau ada duit dingin mau nambah silahkan. Ya, tapi sebenarnya nggak usah nambah hanya untuk averaging down. Gak usah nambah averaging down. Kalau kamu menambah itu karena kamu melihat peluang. Oke, sekarang aku mau bahas BBRI ya. BBRI ini udah yang jatuhnya paling dalam 25%, sekarang udah jatuh 27%. BBNI tadi jatuhnya berapa? BBNI jatuhnya ini baru 24%. Oke ya. Sekarang kita lihat BBRI. BBRI jatuhnya berapa nih? Ini baru 27%. Nah, kalau diperhatikan BBRI itu udah yang jatuh duluan. Oke. Terus perhatikan di sini, ini buangannya 3 hari ini udah mulai kecil, tapi bukan berarti nggak bisa turun lagi loh. Ya, buangan kecil tuh artinya akan ada sedikit technical rebound atau mantul dikit. Makanya atau dikasih garis merah ini bisa turun sampai 4370. Apakah 4370 itu bottom? We never know bottom market. Yang kita bisa lakukan tuh kan antisipasi. Kalau trader nggak masuk dulu, M-Trade nggak masuk, BRI kayak gitu-gitu nggak masuk. Kenapa? Karena fokusnya trading kita ngelihat candle jangka pendek itu pattern technical ada pantulan nggak tuh diajarin di Trading Academy. Tapi kalau investor jangka panjang sebenarnya kita nggak nyari pantulan kayak gitu. Investor jangka panjang tuh ngelihat valuasinya. Aku cuma mau kasih tahu valuasi for big banks ini masih di atas fair value. Jadi sebenarnya valuasinya masih agak-agak mahal. Makanya ya sabar aja lah. Buat aku jatuhnya big banks kayak gini tuh normal banget karena pandemi kemarin sampai tertingginya di tahun 2024 itu naiknya tuh kebangetan. Naiknya tuh terlalu cepat. Oke, kita lihat ya. Naiknya BBNI. Aku bahas BBNI dulu sama BBRI. Ini aku udah ulang-ulang sebenarnya. Buat kalian yang udah sering ikut aku, mungkin ini bukan hal yang baru ya. Buat kalian makin paham deh ya. Oke, nggak apa-apa ya, boleh ya. Aku ulang ya. Nah, perhatikan ini dari direkomendasi jangka panjang sejak Maret 2020. Tadi ada teman baikku nanya, Len, kok di M-Trade gak direkom lagi sih jangka panjang? Gak mau lah kita ngerusak ini. Ini kan returnnya udah bagus banget dari Maret 2020 nih. Perhatikan di sini. Dan jangka panjang lebih ke invest. Perhatikan di sini. Ini udah naik 254 bahkan 345% dari bottom sampai puncaknya BBNI. Ingat ya, dari pandemi sampai puncaknya BBNI itu udah naik 345%. Jadi sekarang kalau dia jatuh 25 sampai 30% dari puncaknya, itu normal banget, bahkan dia belum discounted valuation-nya. Kenapa panik? That's normal. Kalau valuation-nya discounted itu di angka berapa? Kemungkinan di nanti aku hitung lagi bareng tim aku ya. Sekitaran 3.700, 3.800 itu baru di bawah rata-rata valuasinya. Dan cara berpikirnya investor gede itu belinya ya cari saham yang valuasinya murah gitu. Ya jadi sekarang udah murah belum? Belum. Jadi kesemuanya mereka bakalan borong belum? Ya belum. Nanti bakalan borong lagi. Nah, retail remah-remah rengginang kalau kamu nyangkut di pucuk nggak apa-apa. Jadiin uang sekolah aja, gak usah cut loss. Kamu cut loss nanti, sekarang valuasinya udah mulai turun dikit meskipun belum discounted banget ya. Dari standar deviasi plus 2 jadi standar deviasi plus 1 gitu ya. Terus nanti jadi fair value. Nah pas kena fair value, investor besar borong, kamu cut loss. Sekarang udah telat, kalau mau cut loss udah telat. Ganang Desa Putra, kalau nyangkut kalian gak sendirian, jadilah long term investor. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu. Tapi kalau udah terlanjur ya udah belajar, makanya belajar di sini investasi. Coba bahas banking yang lain, Miss, jangan 4 big banks terus. Ya kan kamu udah pinter, yang lainnya kan masih mau. Sabar ya.
banking yang lain tuh sebenarnya kemarin aku udah bahas. Kalau kalian nanya aku bosan nggak bahas Big Bang terus, demi kalian aku nggak bosan. Karena yang nonton banyak berarti yang butuh banyak ya. Ketika aku bahas banking yang nonton banyak, nah berarti ya nggak boleh bosan. Oke ya, ini di 2020 bottom BRI naik 148% sampai ke puncaknya, 193, 200%, nggak setinggi BNI. Kesimpulannya sekarang koreksi di angka segini normal, hold aja, gak usah cut loss buat jangka panjang aja. Khusus 4 saham ini ya, aku bilang hold aja ya, tenang aja wes, tenang aja. Kalau duitmu habis, gak usah nyerok terus. Aku kasih tahu masih bisa turun, valuasinya belum terdiskon. Turunnya sampai berapa? Yo nggak tahu. Perkiraan aku di Mei ini sampai pertengahan Mei itu ketahan di 4390. Sementara di situ nggak ada yang tahu bottom market, tapi kita sudah memperkirakan bahwa ini buangannya udah nggak deras lagi. Sekarang BMRI. Nah, BMRI ini buangannya masih bakalan deras. Kenapa? Karena simple aja kok. Aku kalau ngajarin yang simple-simple, yang praktikal aja ya, yang mengena dan efektif. 325% naiknya. Ini turunnya baru berapa persen? Baru 20%. 20% kok baru sih? Ya dong, dilihat dari mana dulu? Dilihat dari naiknya, ini nggak ada 20% malah. Baru 15% sampai hari ini. Bottomnya kemarin baru 19%. Ya, jadi masih bisa turun sampai 5650 bahkan 4990. Tenangkan hatimu, yang penting itu duit dingin, bukan duit sekolah anakmu, bukan duit arisan, bukan duit buat nikah. Temanku pernah mau nikah, duitnya dipakai buat trading kripto, cut loss, rugi, dan nikahnya jadi nikah yang sederhana banget. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau kamu nyangkut di sini pakai uang nikah, pakai uang sekolah, sebenarnya sih ini masih bisa kembali ya, nggak cut loss nggak apa-apa ya, kecuali uangmu uang panas. Oke? Teguk ARB 2 hari, waduh no comment aku saham-saham kayak gituan. BMRI, BBCA, apalagi BBCA ini nggak mau turun sama sekali. Dia yang lain kena apa ya, beban cost of fund-nya agak tinggi, beban bunga agak tinggi, tapi BCA enggak. Jadi BCA bakalan sideways aja. Jangan harap dia turun sampai jauh banget. Diskonnya mungkin mentoknya tuh di Mei ini 9.300, dan itu pun kalau kena itu angka yang paling bagus banget. Ini efek buangan perbankan dari asing ya, investor institusi yang jelas, dan investor institusi itu banyak dari asing. Mereka profit taking karena The Fed ini nggak turun-turunin suku bunga. Sebenarnya kalau aku bilang ya, bisa loh tiba-tiba tuh inflasinya Amerika tuh turun, terus tiba-tiba The Fed tuh mau nurunin suku bunga, semua tuh bisa berubah. Sentimen positif, harapan yang terlalu positif itu bisa berubah jadi negatif. Tapi sekarang terlalu pesimis itu bisa berubah juga. Jadi menurut aku sih sebenarnya objektif aja. Kita ngelihat aja valuasi saham. Kalau valuasinya murah, ya udah nyendokin aja dikit-dikit. Bisa loh The Fed itu tiba-tiba berubah. Ingat ya, kata-kata aku tadi, bisa tiba-tiba berubah dengan angka inflasi, angka pengangguran yang naik ya. Mungkin aku nggak perlu kasih kalian ekspektasi yang over ekspektasi deh. Jadi perkiraan suku bunga diturunin September, kemungkinan di akhir tahun 2024 bahkan 2025 ya wes gitu. Terus BBTN, BNGA, NISP dibahas di morning briefing besok ya. Intinya tenangkan hatimu. Kondisi saat ini normal. Kondisi perekonomian secara global ini lagi membaik dalam masa soft landing. PMI Amerika membaik, PMI China membaik, PMI Amerika justru diharapkannya memburuk sih sebenarnya. Maunya ekonominya melambat kan. Jadi sebenarnya waktu The Fed memperketat, Amerika memperketat kebijakan moneter dan fiskal, waktu itu sempat naikin suku bunga, sempat diperkirakan akan terjadi resesi, tapi ternyata gak terjadi resesi. Dan ini yang disebut dengan soft landing ya. Wes, tenang loh hatimu, gak usah dipusingin ya. BBCA fair value apa diperhatikan karena over value banget. Yang penting sekarang jangan borong dulu, gak boleh pakai strategi nyerok BBCA sekarang atau all in. Nyerok tuh all in, nyendok tuh pelan-pelan DCA. Itu aja dari aku, Sido. Big saham perbankan yang lain, oil besok bisa dibahas di morning briefing besok ya. Tins aku udah bahas. Besok pada CL ini investor retail BBRI kayaknya ya, jangan dong, udah dikasih tahu. Breeze udah dibahas di M-Trade.
Miss, anak saya kan mau 17, mau kasih hadiah saham, apa yang cocok? Jangan kasih hadiah saham, kasih hadiah yang dia suka. Saya Ellen May, salam profit. Jangan kasih hadiah yang mamanya suka, tapi yang anaknya suka. Dadah.